Cerita pun berlanjut ke part 13. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini untuk kalian tonton hari ini. Siapa nih yang penasaran untuk lanjutan ceritanya semalam? So, buat teman-teman semuanya, jika kalian penasaran, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel aku. Buat teman-teman sahabat Ade yang mau berteman di IG, silahkan follow IG-nya Ade @jamalard96. Kalian boleh DM Ade, boleh ngobrol, boleh sharing, boleh cerita-cerita, dan boleh tanya jawab juga. Silakan, terima kasih. Hari ini Ade bakalan lanjutin cerita part ke-13 dari lanjutan yang kemarin. Buat teman-teman semuanya, kalau misalkan belum nonton video yang kemarin, Ade saranin untuk nonton dulu biar kalian tahu jalan ceritanya seperti apa. Sorry, agak belibet. Terima kasih banyak. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Senang sekali hari ini adalah hari dimana cerita jalan Jakarta dan jalan ceritaku sudah memasuki part ke-13. Itu berarti ini sudah panjang banget ceritanya dan banyak banget yang minta untuk dilanjutin. So, hari ini tuh Ade seneng banget dan malam ini kita akan lanjutkan ceritanya. Sudah siap semuanya? Yuk. Setelah kemarin itu Pak Hendra dan Fajri sudah janjian untuk sudah janjian untuk pergi bareng ke sesuatu tempat di mana yang nanti Fajri ini akan diajak nonton bareng di bioskop bareng sama Pak Hendra, dan dia tuh berdua doang. Nah, waktu Fajri menawarkan agar diajak satu orang lagi atau dua orang lagi, Pak Hendra bilang tidak usah, kita berdua saja. Nah, karena ini adalah pengalaman pertama kalinya Fajri diajak sama orang untuk nonton film di bioskop, dan Fajri benar-benar belum pernah sama sekali ke bioskop itu, dan itu adalah pengalaman pertamanya. Nah, pada saat itu karena Fajri sudah bilang sama Pak Hendranya bahwasannya dia bersedia untuk ikut, dan dia pun pulang kerja bareng sama Pak Hendra, dan dia sekalian langsung ke bioskop waktu itu. Nah, karena waktu itu dia udah bilang juga sama Mas Dion bahwasannya hari ini dia nggak bisa pulang sama Mas Dion karena sore ini dia bakalan pulang sama mobilnya Pak Hendra. Singkat cerita, karena Mas Dion itu bilang dia bakalan ngikutin dan dia bakalan pergi juga ikut sama Pak Hendra dan Fajri. Nah, karena Fajri ini takut kalau misalkan Pak Hendranya marah karena Pak Hendranya nggak mengizinkan untuk siapapun yang ikut gitu loh. Bahkan Mas Dion pun gak diizinin untuk ikut bareng sama dia gitu loh. Nah, ya udah tuh kan, singkat cerita waktu itu pas sore pulang kerja, Kanisa udah pulang, Mas Dion juga nggak kelihatan nih di mobilnya, dan dia udah nggak ada juga sih mobilnya di parkiran. Akhirnya Fajri berpikir bahwasanya oh ternyata Mas Dion udah pulang dan dia pun aman, dan dia pun berpikir bahwasanya Mas Dion nggak mungkin lah ngikutin aku, atau dia nggak bakalan mungkin nyusul lah kayak gitu kan mikirnya. Akhirnya Pak Hendra pun masuk ke dalam mobil dan dia bilang, ayo Fajri, kita jalan hari ini, kita nonton. Bapak udah booking tiket buat nontonnya, dan jam tayang filmnya nanti jam 4:30. Jadi kita siap-siap aja sekarang baru jam 4. Kira-kira kita 15 menitan nyampe di sana, nunggu sebentar, habis itu filmnya akan mulai. BTW, kamu udah pernah nonton film sebelumnya? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah nonton bioskop sebelumnya di kampung atau di mana? Belum pernah, Pak. Ya udah, berarti ini adalah pengalaman pertama kamu ya diajak untuk nonton. Seneng nggak? Seneng banget. Tapi aku nggak tahu nanti ngapain aja. Ya kamu tinggal nonton aja, kita nggak ngapa-ngapain. Ya penting dan itu kita nanti kamu tinggal temenin bapak aja nonton. Ya udah, kita santai-santai aja di situ. Nggak usah terlalu tegang juga karena emang filmnya juga seru kok. Kamu bakalan suka nanti pasti. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Ini kita berdua doang nih Pak. Ya mau siapa lagi? Ya udah berdua aja lah, biar relax juga. Kalau misalkan rame-rame takutnya nggak terlalu fokus sama filmnya gitu. Nanti takutnya ngobrol apa-apa gitu. Gimana, udah siap? Oke, siap Pak. Ya udah. Nanti kita pulangnya cepat aja biar kamu juga bisa istirahat sampai rumah. Baik Pak. Ayo masuk. Mereka udah masuk dan mereka pun jalan. Nggak lama kemudian nyampe di bioskop dan dia pun masuk.
kata Pak Hendra, ayo kita masuk, kita antri dulu buat beli cemilan dulu, habis itu buat bayar tiketnya juga. Terus karena dia udah booking cuma belum bayar gitu. Terus habis itu kata si Fajri gini, Pak, ini sepatunya dilepas gak? Gak usah, ngapain kamu lepas sepatu? Soalnya kan ada tikernya ini. Emang boleh diinjak pakai sepatu? Ya boleh lah, gak apa-apa, udah pakai aja. Oh ya udah deh, aku pakai lagi. Ya ampun, malu banget. Karena ini dia pengalaman pertama kali, jadi dia nggak tahu sampai ada orang yang merhatiin dia. Dan Fajri pun kayak senyum-senyum malu gitu, dan dia langsung ngikutin Pak Hendra lagi jalan di depan. Singkat cerita, mereka pun udah nyampe di dalam dan nungguin beberapa menit. Habis itu dipanggil pintu teater berapa buka. Karena dia waktu itu kalau nggak salah di pintu teater 2. Akhirnya pas dia nungguin berdua di depan, pas dipanggil baru mereka masuk. Dan Fajri pun gak ngeh, ternyata beberapa orang di sebelahnya itu ternyata ada seseorang yang sebenarnya itu kenal sama Fajri. Kalian tahu itu dia siapa? Ternyata Mas Dion yang berlaga menjadi seseorang yang gak dikenal. Kalian tahu gak sih, dia pakai baju yang waktu itu Fajri gak ngeh kalau misalkan itu Mas Dion. Dia pakai sweater dan itu tuh kayak nutupin sebagian mata kepalanya. Jadi dia kayak nunduk gitu duduk. Dan dia tuh selalu merhatiin arahnya Fajri dan Pak Hendra. Waktu itu pada saat itu kan mereka udah mau masuk tuh. Nah ternyata film yang dia pesan waktu itu juga sama, film itu juga. Dan pas teaternya udah dibuka, habis itu mereka masuk dan ngikutin di belakang. Terus habis itu karena duduknya juga nggak terlalu jauh, yang Fajri sama Pak Hendra ini agak di bawah nih, tengah-tengah ibaratnya. Nah si Mas Dion ini ada di atas. Ternyata pas udah duduk mau dimulai filmnya, tiba-tiba Mas Dion itu ngelempar sesuatu ke bajunya si Fajri, dan sehingga Fajri itu kayak kaget. Terus tiba-tiba noleh ke belakang, dan dia langsung ngelihat ternyata di belakang itu ada Mas Dion. Mas Dion cuman kayak nggak ngerasa bersalah, terus dia cuma ngelambain tangan, hai, ada Mas di sini, kata dia gitu kan. Fajrinya langsung kayak, hah, Mas Dion ngapain? Shh, diem aja, nanti Pak Hendra tahu. Ngapain kesini sih? Karena aku udah bilang, gak apa-apa kan Mas mau nonton juga. Lagian kan tadi aku udah bilang. Fajri, kamu ngomong sama siapa? Enggak Pak, enggak ngomong sama siapa-siapa. HP-nya dimatiin ya, biar nanti gak berisik. Oh iya Pak. Pak Hendra bilang dikirain tuh Fajri itu lagi nelpon. Padahal enggak, dia lagi ngomong sama Bang Dio yang ada di belakang. Mas Dion tuh tiba-tiba nutupin kepalanya lagi pakai sweaternya dan fokus sama nonton filmnya. Fajri yang waktu itu deg-degan banget karena dia nggak tahu, dia belum ngasih tahu juga sih, dan dia juga takut kalau misalkan dia ngasih tahu sama Pak Hendra, takutnya Pak Hendra mikir kalau misalkan Mas Dion itu diajak sama dia tapi diem-diem, malah lebih parah lagi kan. Akhirnya terpaksa lah tuh Fajri itu diem-diem aja sampai selesai filmnya. Baru tuh Fajri pun pengen ngasih tahu cuman nggak bisa gitu loh. Tiba-tiba beneran dong di belakangnya itu tuh dia selalu ngikutin, jadi kayak jagain gitu banget ya di belakangnya si Fajri sama Pak Hendra. Pak Hendra kan udah jalan duluan tuh ke belakang, terus Fajri di belakangnya Pak Hendra kan kayak jalan berdua gitu, tapi nggak ini gimana sih, kayak jalannya nggak sejajar gitu loh. Akhirnya udah tuh kan pengen disapa, cuman Mas Dionnya agak jauh sih dari belakangnya dia. Udah tuh pas nyampe di parkiran, Pak Hendra nanya, gimana tadi, seru nggak filmnya? Seru Pak, seru. Nanti kalau misalkan Bapak ngajak kamu nonton lagi, kamu mau kan? Mau Pak, makasih banyak ya Pak udah diajak nonton. Ini adalah pengalaman pertama kalinya aku. Kamu kenapa kok kayak aneh gitu mukanya? Enggak apa-apa Pak. Dari tadi loh Bapak perhatiin, ada sesuatu atau kamu nggak nyaman? Maaf ya kalau misalkan Bapak bikin kamu gak nyaman. Enggak Pak, enggak ada kok, enggak ada yang enggak bikin gak nyaman. Tapi kenapa kamu kayak gitu? Ini aja sih, kayak baru pertama kali ya, jadi kayak kaget aja gitu di dalam, ternyata kayak gitu suasananya. Ya memang begitu suasananya. Seru kan? Seru Pak, seru filmnya. Ya udah kita pulang yuk. Ini udah jam 7:30 nih, kita pulang. Kamu istirahat, besok juga mau kerja kan?
Ayo Pak, pas dilihat sebelah kiri ternyata mobilnya Mas Dion ada di situ. Dan Pak Hendra nggak tahu kalau misalkan mobil Mas Dion ada di sampingnya dia. Dan pas mobilnya jalan, Mas Dion itu ternyata ngelambain tangan, sampai ketemu nanti. Kayak gitu ngomong kan dari kaca, sampai ketemu nanti. Mas akan mau ke rumah kamu, kata dia gitu kan. Si Fajri itu cuma ngangguk-ngangguk doang, terus ketawa kan. Kamu kenapa? Enggak Pak, enggak, ada yang lucu aja tuh di luar. Oh, Bapak anterin kamu ya. Kamu mau makan gak? Enggak deh Pak, soalnya udah kenyang banget. Lah, padahal kan kita makan popcorn doang. Ya, kenyang sih Pak. Ya udah, kalau misalkan gak mau, Bapak beliin bungkusan aja ya. Nanti kamu makan di rumah. Kayaknya aku masak deh Pak. Soalnya nggak usah deh Pak, nggak usah dibeliin. Takutnya mubazir makanannya kalau misalkan gak dimakan. Kamu masak apa hari ini? Masakan tadi siang sih, nggak tahu sih kalau misalkan masih enak atau enggaknya. Nanti aku panasin dulu. Ya udah deh. Besok kamu bawa sarapan gak sih? Bawa apa? Kenapa? Bapak mau nitip. Nitip apa? Kamu bikin apa besok sarapan? Kayaknya sih nasi goreng. Ya udah Bapak satu ya, bikinin Bapak satu nasi goreng karena Bapak udah lama banget nggak udah pengen makan masakan kamu, tapi kan nggak sempet mulu main ke rumah kamu. Ya udah besok pagi kamu siapin buat Bapak satu ya. Oh iya Pak, siap. Besok aku bawain satu dan aku sisen Bapak satu ya. Oke, siap. Nyampe di rumah kamu istirahat ya. Bapak pulang dulu. Hati-hati. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Hati-hati pulangnya. Dadah. Aduh, seneng banget ya Allah, hari ini aku nonton dan itu sama Pak Bos yang disegani banget sama orang-orang yang ada di kantor. Dan ternyata aku bisa sedekat itu sama bapak itu. Dan bapaknya baik banget, sampai mikir-mikir sendiri. Terus tiba-tiba diklakson dong mobil dari belakang, pengit kayak gitu kan. Kaget dong si Fajrinya. Apaan sih, berisik. Cie, yang tadi lagi nonton berduaan, seneng ya pulang-pulang senyum-senyum. Terus tiba-tiba Fajrinya cuma bilang gini, iyalah, masa gak seneng orang aku diajak nonton duluan. Seneng ya diajak nonton, terus ngabein gak mau diajak sama Mas Dion. Iyalah, kan kalau kata orang, itu yang pertama dan yang serius itulah yang diterima. Maksud kamu Mas Dion gak serius gitu ngajak kamu jalan? Ya nggak begitu juga. Cuman kan yang pertama kali ngajak aku nonton ya Pak Hendra. Emang Mas Dion pernah ngajak aku nonton? Kan enggak. Ya seneng lah. Apaan sih, bikin kesel aja. Lagian tadi ngapain sih Mas Dion sampai ngikut-ngikutin aku segala? Kalau Pak Hendra tahu, Mas Dion mau dimarahin atau Mas Dion mau cari gara-gara sama aku? Ntar kalau misalkan Pak Hendranya marah sama aku, terus Pak Hendra ngambek, besok-besok dia gak mau ngajak aku nonton lagi. Ya gak apa-apa, justru itu yang Mas Dion mau. Kalau misalkan Pak Hendranya ngambek dan dia gak mau ngajak kamu nonton lagi, itu kesempatan buat Mas Dion buat ngajak kamu nonton. Aku gak mau. Kenapa? Ya gak mau. Kok gak mau sih? Gak tahu deh. Aku masuk ah. Terus Mas Dion boleh masuk gak? Ngapain sih? Boleh sih. Cuman Mas Dion kalau masuk harus buka baju dulu. Kenapa? Bau keringat. Apaan sih? Itu lihat tuh keringatnya sampai bajunya basah semua. Lagian sih so-soan pakai sweater kayak gitu. Udah tahu keringetan pakai kayak gitu. Iya. Taruh dulu. Bajunya taruh di kamar mandi. Jangan taruh di sini basah. Kayaknya Mas Dion juga harus mandi deh. Soalnya kalau misalkan gak mandi, cuma ganti baju doang, tetap aja bau. Apaan sih? Mandi dulu sono. Kamu juga bau. Ya gak apa-apa lah, kan ini tempat tinggal aku. Orang kamar-kamar aku. Ngeyel dibilangin. Biarin. Kamu masak apa hari ini? Kenapa emangnya mau dimasakin? Boleh deh. Siapa juga yang mau masakin?
Giliran Pak Hendra aja kalau mesen. Apa? Cemberut lagi tuh muka. Iya, mau masak apa nih? Gitu dong. Mas Dion hari ini pengen makan. Udah deh, nggak usah banyak cincong. Apa aja yang ada di sini dimakan. Kebanyakan kendak deh. Kok marah-marah mulu sih dari tadi? Iya, aku sebel aja ngelihatnya. Dateng nggak diundang, pulang nggak diantar, udah kayak jelangkung aja. Apaan sih? Gak lucu. Dih, emang aku ngelucu? HP kamu bunyi tuh. Pasti dari Pak Hendra. Cie, ada yang cemburu. Kayaknya iya sih dari Pak Hendra. Orang besok aja sarapan aja dia minta dibikinin. Kok bisa gitu? Ya gak apa-apa lah. Orang besok juga Kanisa sama Fani minta sarapan sama aku. Ya lumayan lah bisnisnya. Nanti aku bilang aja satu harga sarapannya aku jualin aja 30.000. Emang kamu mau bikin apaan sih? Kok mahal banget? Ya gak apa-apa lah, orang dia minta kok. Kan mereka juga pada setuju. Kanisa juga mau beli 30.000. Enggak lah, kalau Kanisa mah harganya biasa. Cuma kalau Pak Hendra 30.000 mah cepil. Kan lumayan buat kuota. Ih, ngeselin. Sono mandi dari tadi pengen mandi tapi gak mandi. Bau tahu. Nih, bau nih. Ih, keteknya di kemana-manain. Bau tahu. Sono bau asem. Nih bau asem nih, bau asem. Ih, beneran tahu. Ih, sono orang lagi masak gangguin. Ya udah, mandi dulu. Fajri, ini airnya mati. Biarin, aku udah sampoan ini. Minta tolong dong dinyalain airnya. Elah, bikin repot aja. Emang gak nyala apa? Orang airnya mau nyala kok. Oh, ini kerannya aja nyala. Iya, ini di dalam kerannya gak nyala airnya. Mana gak ada tahu lagi gayungnya mana, gelap. Pedih banget ini mata. Manja banget. Orang di situ kan masih ada ember satu lagi. Ada air di situ. Mana sih nggak kelihatan? Masa harus aku masuk ke dalam? Pakai celana nggak? Enggak. Ya tuh kan. Masa aku masuk ke dalam sih? Ih, ribet deh. Ambilin air satu gayung dong buat cuci muka aja. Katanya sampoan. Iya, ini sampoan juga perih banget ini mata. Iya, bentar. Air cucian cabai mau nggak? Apaan sih? Nggak lucu Beneran cepet. Sumpah. Perih banget. Iya, lupa ya. Nggak kayak gitu juga kali. Orang aku juga sering kayak gitu. Lagian kamu sih ngapain sih airnya sampai nggak mati segala? Ya berarti kamu nggak dibolehin mandi di sini, Mas. Pulang sono mandinya. Kan udah nanggung. Itu celananya dipakai ngapa? Sampai telanjang begitu. Kamu lagi ngapain ngeliat? Iya kan disuruh masuk. Nih airnya. Pakai tuh cuci muka. Lain kali kalau misalkan mau mandi, jangan telanjang bulat kayak gitu. Apaan sih orang mandi di kamar mandi sendiri kok? Ngapain pakai celana? Besok kalau mandi pakai kain sarung. Apaan sih kamu? Tutup pintunya. Iya, nih tutup pintunya nih. Fajri, ini air apaan? Ya ampun, aku lupa. Itu kan air bawang. Perih banget. Ini mata Mas, perih banget ini. Gimana sih kamu ngerjain Mas ya? Aku lupa harusnya air yang ini coba dong. Aduh, makin perih ini. Lebay Iya beneran. Bentar. Aku ambilin ekran nih. Pakai ember. Mana embernya? Elah, mandi satu orang aja sampai ribet banget. Ngomong-ngomong, kalau misalkan gak pakai baju, cakep juga Mas Dion. Apaan sih? Gak lucu tahu, bercandanya jangan sampai. Nih awas ya kalau misalkan kamu nanti sabunan, terus kamu minta tolong sama Mas candain juga kayak gini. Cepet buru, mana embernya? Bentar, lagi diisi, masa langsung penuh? Masih lama nggak? Fajri, kok masa ditinggalin? Fajri, parah, nggak lucu, bercandanya lumpes, sumpah.
Fajri, sampai tangannya ke depan kan. Jadi nyariin Fajri. Fajri, ih, orang di sini kok nggak jawab. Lagi sih dari tadi heboh banget, airnya belum penuh. Mau aku siramin pakai ember itu, 1 ember. Coba lihat itu airnya udah penuh apa belum. Udah, bentar dulu aku ambil. Ya ampun, jangan disirami semuanya. Tuh, udah belum? Udah sih kayaknya. Makanya kalau misalkan mandi, periksa dulu airnya udah penuh apa belum. Ini air nggak ada, udah pakai sampoan aja. Untung kalau misalkan airku ada di sini. Kalau aku nggak ada, sama siapa coba minta tolong? Kasih ya. Kok kamu masih di sini? Mau ikut mandi bareng? Ih, apaan sih? Tutup pintunya. Jedar gitu, tutup pintunya. Ada yang ngambek. Ya ampun, gosong kan jadinya. Ini gara-gara Mas Dion nih, makannya jadi gosong semua. Kamu emang goreng apaan? Tahu. Gagal dah masak. Ini minyak sampai kering banget. Ini gara-gara Mas Dion ini. Lagian kamu kalau masak apinya gede banget sih. Ya kan tadi lagi ngegoreng. Gak jadi makan. Aku gak mood. Ya udah, nanti kita keluar aja gimana? Mas Dion aja yang beli makan keluar. Aku tungguin di sini aja. Kamu mau mandi? Mau mandi gimana? Orang airnya nggak ada. Ya udah, sini Mas mandiin. Dish, gak lucu. Udah Mas Dion keluar ntar ya, habis mandi beliin makanan. Nggak mau tahu. Itu HP-nya bunyi loh dari tadi. Iya, coba diangkat. Siapa coba yang nelfon? Kak Nisa. Coba diangkat. Halo, Fajri? Iya kak. Fajri di mana? Di rumah. Kanisa mau pesen besok. Kanisa pesennya 3 ya sarapan ya. Buat siapa kak? Buat anak Kanisa juga. Soalnya besok kan suami Kanisa yang nganterin. Nah pagi-pagi kita ketemu di parkiran. Ya, 2-nya buat anak Kanisa 1. Terus yang 1 lagi buat suami Kanisa. Jadi 3 buat Kanisa 1. Oh, jadi nasi gorengnya 3 ya? Iya, buat Kanisanya dilebihin dikit ya. Soalnya Kanisa mau kayaknya pengen banyak makan deh besok. Soalnya nasi goreng kamu enak. Ya udah deh, siap. Ada lagi nggak? Fani gimana? Fani mau mesen nggak katanya? Fani katanya iya sih. Ya udah, kamu bikinin buat Fani. Pak Hendra 1. Oh, Pak Hendra juga mesen? Iya. Tahu nggak sih? Kalau misalkan udah ngobrol sama Kanisa aja, gibahnya itu loh. Siapa itu? Mas Dion. Oh, dia ada di sana, numpang mandi. Kenapa emangnya? Air di rumahnya mati? Iya kali, atau enggak? Bisa jadi rumahnya udah digusur. Ih, ngomongannya. Kanisa besok aku cerita ya. Iya, yaudah ya. Kanisa mau mandiin anaknya Kanisa dulu. Emang malam-malam mau mandiin? Enggak, maksudnya cebokin. Oh, ya udah deh. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Bye. Kamu ya kalau misalkan sama Kanisa tuh ngobrolnya kayak gitu. Ya iyalah, Kanisa kan temen kerja aku yang ada di meja aku. Emang Mas Dion meja sendiri gak ada temennya. Ya udah, besok Mas Dion minta sama Pak Hendra buat dipindahin ke samping kamu, biar ada temen yang ngobrol juga. Ih, gak mau gak seru. Garing ntar malahan. Kok kamu gak mau sih? Udah sono ganti bajunya, terus beli makanan. Aku lapar banget. Emang tadi gak dikasih makan sama Pak Hendra? Dikasih sih, cuman kan aku jaim-jaim aja gitu, gak mau. Lagian udah tahu kamu lapar, nahan lapar lah gitu. Padahal kalau misalkan berjalan sama Pak Hendra juga makan aja apa yang kamu mau. Pak Hendra kan juga ada gudang duit, banyak lah itu duitnya. Gak mau nanti aja. Kamu rencananya mau jalan lagi? Ya katanya dia mau ngajak aku nonton lagi. Gak boleh. Kok gak boleh? Terserah aku dong. Besok kalau Pak Hendra ngajak nonton, Mas duluan yang ngajak nonton, kamu duluan. Gak boleh gitu dong. Ya kan dia udah pertama, habis itu baru Mas Dion. Harus adil dong. Cie, apaan? Udah Mas duluan keluar dulu ya. Kamu pesan apa? Bebas deh, yang penting enak. Ya udah. Mas, apaan? Nitip minuman juga deh. Minuman apa? Es kelapa. Yang di tempat yang biasa.
Bilang sama masnya airnya agak banyakin. Terus esnya juga. Apalagi sekalian aja kamu beli 2 bungkus. Biar banyak tuh sekalian. Terkembung. Ya biarin. Lagian mesennya banyak banget. Apalagi ya. Apalagi buruan. Mas ini mau jalan. Titip salam buat yang jualnya. Apaan sih? Karena abang yang tukang kelapa itu ganteng juga. Sama udah canda mulu. Ya udah deh, hati-hati bawa motornya. Iya. Apalagi enggak, emang aku ngomong. Terus akhirnya Mas Dion pun jalan nyari makan. Terus karena dia udah selesai, akhirnya air pun udah nyala. Si Fajri pun mandi dan siap-siap dan segala macam. Itu cuma memakan waktu cuma 10 menit doang mandi. Akhirnya dia nungguin Mas Dion tuh kan udah selesai, nungguin Mas Dion di ruang tamu. Dan pas sudah masuk, tara, kok banyak banget? Kan ini pesanan kamu. Ih beneran beliin 2. Iya iyalah, lagi kamu mesen 1 tapi mesennya banyak. Ya sekalian aja 2. Ya ampun Mas, siapa yang makan? Ya kamu lah, siapa lagi? Mau makan apa enggak nih? Ya udah deh. Oh ini ayam yang di tempat yang itu ya? Gimana? Tadi disampaikan nggak? Genit kamu Udah beli bentar. Tadi kamu kan goreng itu. Udah deh. Kan udah aku bilang tadi gosong. Mas nggak tahu, lupa. Mas, malam ini kita ke pasar yuk. Kenapa emangnya? Barang-barang buat masak besok udah pada habis. Oh bumbunya. Ya udah. Tapi Mas nginep di sini ya. Emang mau nginep? Iya. Terus seragam kerja gimana? Pulangnya subuh aja. Ya udah, mobilnya diparkirnya jangan di situ. Ntar tetangga pada lewat susah. Iya, nanti dimasukin. Mereka makan, terus habis itu mereka jalan ke pasar karena nantinya mereka bakalan beli bumbu buat nasi goreng besok. Dan singkat cerita, mereka pun jalan dan mereka pun selesai. BTW untuk cerita hari ini sampai di situ aja. Nanti aku bakalan lanjutin lagi gimana keseruan cerita ini mereka berdua. Apakah mereka berdua selalu seperti ini? Tunggu kelanjutan ceritanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.